diketahui atau tidak penting untuk diketahui, biasanya seperti itu. Misalnya, eee, ikannya dimakan apa namanya, ikannya tadi dimakan gitu ya, sama siapa, mungkin yang makan kita nggak ini, apa namanya, nggak terlalu penting, seperti itu. Atau misalnya seperti ini, rumahnya sudah disapu, misal, contoh gampangnya seperti itu. Entah tadi siapa yang nyapu, kita nggak membutuhkan informasi itu, ya. Jadi kita cuma mau memberi info kalau misalnya rumahnya sudah disapu. Itu artinya tidak perlu disapu lagi, misal seperti itu. Jadi rumahnya sudah disapu kok, gitu. Jadi tidak perlu disapu lagi. Nah, itu contoh contoh penggunaan passive voice, kalimat pasif. Makanya dia oleh siapanya kadang memang tidak terlalu penting, gitu ya, tidak terlalu penting dan karena tidak terlalu penting biasanya juga tidak disematkan dalam kalimat, begitu. Tapi kalau misalnya mau disematkan dalam kalimat, boleh saja sebenarnya. Ya, tapi kalau misalnya tidak pun tidak apa-apa, seperti itu. Bob is helped by Roy to repair a motorcycle, kita juga bisa bilang Bob is helped to repair a motorcycle, seperti itu. Kemudian contoh lainnya adalah rice is grown in Indonesia. Rice is grown in Indonesia by people, by farmers, by someone. Kita tidak membutuhkan informasi itu untuk membuat kalimat pasif, jadi kita cukup mau tahu infonya kalau misalnya, "Oh, padi itu juga ditanam loh di Indonesia," begitu. Padi itu juga ditanam di Indonesia. Jadi mungkin seharusnya masyarakat Indonesia tidak kekurangan pangan, misalnya seperti itu. Jadi kita mau menegaskan kalau misalnya di Indonesia itu ada padi, orang-orang menanam padi. Entah itu siapa yang menanam, entah itu masyarakat ataupun petani ataupun seseorang misalnya Pak Edo atau siapa begitu ya. Kita tidak menegaskan tentang siapa yang menanam, tapi kita lebih menegaskan kepada esensi, oh padi ditanam, begitu. Jadi tidak penting untuk mengetahui siapa yang menanam dalam konteks kalimat itu, ketika kita menggunakan passive voice. Nah, kemudian terkadang meski penulis tahu siapa pelakunya, tetapi ia memilih menggunakan kalimat pasif dengan frasa by untuk memberikan fokus pada subjek kalimat tersebut. Nah, seperti itu. Jadi, ya kadang-kadang boleh pakai, kalau misalnya tidak pakai juga tidak apa-apa. Tergantung dari kita sendiri yang mau membuat kalimatnya seperti apa. Nah, kemudian oke, ada juga contoh, "This truck was made by my mother" di sini ya. "This truck was made by my mother" di sini kita menegaskan this truck-nya itu dibuat oleh ibuku ya, fokusnya tapi di this truck ketika kita menggunakan passive voice. Kita tidak fokus kepada siapa yang membuatnya, tapi kita fokus kepada objeknya. Jadi ketika kita mau fokus kepada objek, tidak perlu menggunakan frasa by atau ya itu esensi dari penggunaan passive voice, tidak penting oleh siapa, tetapi kita lebih fokus pada objeknya. Makanya kenapa